Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masa kejayaan Ottoman, Turki Utsmani. Masa kejayaan pemerintahan. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan. Pertama, Sultan Muhammad II, 1451-1484 Miladia, bergelar Al-Fatih, sang penakluk. Kedua, Sultan Salim I, 1512-1520 Miladia. Dan ketiga, Sultan Sulaiman I Al-Kanun, 1520-1566 Miladia. Sultan Muhammad II. Taktik yang dilakukan Muhammad II dalam menaklukkan Konstantinopel berbeda dengan yang dilakukan sultan-sultan sebelumnya. Jauh hari sebelum melakukan penaklukan, Sultan Muhammad II terlebih dahulu membangun sebuah benteng yang tinggi yang diberi nama Runli Hisar. Benteng ini berada di seberang selat Bosporus, dekat Konstantinopel. Fungsi benteng ini adalah sebagai tempat mengumpulkan persediaan perang untuk menyerang Konstantinopel. Pembangunan benteng tersebut memakan waktu selama 3 bulan. Nilai strategis dari pembangunan benteng itu sangat tinggi, sebab dengan dibangunnya benteng tersebut, Konstantinopel tidak mungkin lagi mendapat bantuan, baik peralatan perang, persediaan senjata, maupun bahan logistik lainnya dari Laut Hitam. Untuk itu, sebelum penyerangan dilakukan, Sultan bersama-sama dengan para pengiringnya mengelilingi parit pertahanan Konstantinopel untuk menganalisa segi kekuatan dan segi kelemahan lawan untuk mencarikan cara yang tepat mengatasinya. Sultan Muhammad II melakukan penyerangan ke Konstantinopel melalui Selat Bosporus. Sementara selat itu dipagari dengan rantai-rantai dan ranjau oleh pihak kaisar, sehingga tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal. Oleh karena itu, Sultan memerintahkan pemindahan kapal-kapal melalui daratan. Langkah yang ditempuh Sultan nampaknya sebagai taktik yang bersifat teror mental, karena setelah siang hari, penduduk Konstantinopel dapat melihat musuh dari atas bentengnya, bahwa ranjau mereka dapat dilewati tentara Islam. Akhirnya, pada tahun 29 Mei 1453 Miladia, di subuh hari, penyerbuan terakhir dilakukan. Meriam berhasil membobol dinding tembok sehingga mereka dapat masuk menyerbu ke dalam. Maka kaisar terbunuh, Konstantinopel jatuh. Tentara Islam menang menaklukkan Konstantinopel tersebut. Maka berakhirlah penyerbuan yang sangat dramatis dan mendebarkan tersebut, sehingga Sultan Muhammad II berhak mendapatkan gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk. Pada masa Muhammad II ini mulai ada perhatian pada bidang lain, yaitu gereja Hagia Sophia dimodifikasi dan disulap menjadi masjid. Kemudian sebuah masjid baru dibangunnya pula, namanya Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, atas bantuan seorang arsitektur Yunani yang bernama Christodoulos. Dia juga membangun sekolah-sekolah, pemandian, dapur umum, rumah sakit, dan panti-panti sosial. Selain itu, dia juga membangun sebuah masjid di dekat makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang tewas dalam penyerangan pertama ke Konstantinopel pada tahun 678 Miladia. Akhirnya, pada usia 51 tahun, Muhammad Al-Fatih pun meninggal dunia dan dia dimakamkan di dekat Masjid Megah yang dibangunnya di Konstantinopel atau Istanbul. Dia digantikan oleh anaknya Sultan Salim I 1512 sampai 1520 Miladia. Kedua, Sultan Salim I. Periode Sultan Salim I ini
adalah periode peralihan dari kesultanan ke khalifahan. Selain itu, dia pun mengalihkan perhatian ekspansinya dari dunia barat ke dunia timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan Daulah Mamalik di Mesir. Kalau para pendahulunya lebih memusatkan perhatian mereka melakukan ekspansi ke benua Eropa, maka pada masanya perhatian lebih diarahkan ke dunia timur. Persia mulai diserangnya, dan dalam peperangan tersebut Syah Ismail dari Daulah Safawiyah dipukul mundur dalam pertempuran yang terjadi di lembah Kaldiran, terletak di antara Danau Urmia dan Tabriz, tanggal 23 Agustus 1514 Miladia. Serangan dilanjutkannya ke Syria, Aleppo, dan berhasil direbutnya. Dari sini Sultan Salim melanjutkan penyerangan ke Mesir di bawah kekuasaan Daulah Mamalik dan dapat dikalahkannya. Kemudian Kairo jatuh pada tahun 21 Januari 1517 Miladia, dan Sultan Salim mengumumkan bahwa dirinya adalah khalifah. Akhirnya, karena penyakit yang dideritanya, dia wafat pada tanggal 2 September 1520 dalam suatu perjalanan pulang dari Istanbul menuju Adrianopel. Dia digantikan oleh putranya Sulaiman. Ketiga, Sultan Sulaiman I, Sulaiman Al-Kanuni, berhasil mendudukan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Suria, Hijaz, dan Yaman pada tahun 1529 Miladia. Dengan demikian, pada masanya luas wilayah kekuasaan Turki Utsmani mencapai klimaksnya. Hal itu mencakup dari Asia Kecil, Irak, Armenia, Suria, Hijaz, dan Yaman. Di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, dan Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.